Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dul amin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan suci Ramadan itu disebut dengan bulan tarbiyah atau sahrut tarbiyah, di mana bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan pendidikan, bulan pembinaan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, yang pertama adalah tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah ibadah salat fardu. Salat fardu yaitu salat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita berusaha mengerjakannya sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, baik bacaannya maupun gerakannya juga adalah waktunya. As-salatu 'alal waqtiha. Salat itu lebih baik tepat pada waktunya. Kemudian juga salat-salat sunnah. Jadikan salat wajib kita merupakan suatu kebutuhan dan salat sunnah menjadi kebiasaan. Maka kita biasakan di bulan suci Ramadan ini terutama adalah salat rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Kemudian salat duha, salat malam, salat salat taubat, salat tasbih, dan salat-salat yang lainnya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kita berusaha di bulan suci Ramadan ini lebih banyak membaca Al-Quran. Dengan cara membaca Al-Quran, kemudian juga mentadaburinya dan menambah hafalan kita. Luangkan waktu untuk lebih banyak membaca Al-Quran agar kita punya target di bulan suci Ramadan ini, supaya Ramadan ini menjadi bulan peningkatan buat kita. Dan ketika kita membaca Al-Quran, akan dihitung kebaikan huruf demi huruf. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari. Talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa so'imi fi syahri Ramadan. Bahwa surga itu rindu terhadap 4 golongan. Antara lain, yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Maka perbanyaklah di bulan suci Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafidhil lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang yang suka memberi makan orang yang sedang dalam kelaparan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Keempat hal ini berjalan secara beriringan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang bisa kita lakukan yang keempat adalah sabar terhadap ujian dan cobaan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 153 disebutkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar terhadap ujian dan cobaan yang menimpa kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam Islam memiliki arti yang luas. Tidak hanya menahan diri dari keluh kesah, namun juga mencakup keteguhan hati, ketabahan, dan penerimaan terhadap takdir Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang sabar ketika menghadapi ujian bersama dengan Allah. Kemudian yang kelima adalah bersedekah. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, yang selanjutnya adalah berzikir dan berdoa. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita selalu tentram. Maka kita lakukan pembiasaan berzikir, baik zikir pagi maupun zikir petang. Juga kemudian pembiasaan berdoa dan adab-adabnya ketika kita bangun tidur, ya. Kemudian mau tidur, ketika mau makan, selesai makan, ketika hendak bepergian, ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ketika masuk masjid, keluar masjid, dan hal-hal baik lainnya kita lakukan. Kita awali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Perhatikan juga adab-adabnya. Kemudian yang ketujuh adalah jauhi kebiasaan buruk. Tinggalkan kebiasaan buruk, ganti dengan kebiasaan baik. Hendaklah dalam kehidupan kita, keseharian kita berusaha meninggalkan hal-hal yang buruk yang masih kita lakukan. Kemudian kita ganti dengan perbuatan baik. Tentunya kita berharap Allah ridho kepada kita. Kemudian yang ketujuh adalah lakukan introspeksi diri, bermuhasabah, mengevaluasi diri agar diri kita lebih baik dari yang sebelumnya. Di bulan suci Ramadan ini, momentum yang tepat untuk kita memperbaiki diri. Selain kita berlatih untuk memperbaiki diri, kemudian kita bermuhasabah. Terus berusaha mengevaluasi diri dari hari demi hari, waktu demi waktu, berharap kita lebih baik dari yang sebelumnya. Bukankah seseorang jika hari ini lebih baik dari hari yang sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini sama saja dengan hari yang kemarin, itu merugi. Dan kalau hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, na'udzubillah, itu termasuk orang yang celaka. Kita pandai-pandailah menghisab diri, mengevaluasi diri sebelum datang yang namanya yaumil hisab. Kemudian yang kesembilan adalah menjaga lisan kita. Ya, hadis yang di awal saya bacakan tadi, salah satu orang-orang yang dirindukan surga adalah salah satunya hafizul lisan, yaitu orang-orang yang suka menjaga lisannya. Maka ketika kita menjalankan ibadah puasa ini,
bukan hanya kita menahan lapar dan haus saja, tapi jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang akan merusak kebaikan kita. Kamin so'imin laisa lahu minal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa cuma mendapatkan lapar dan haus. Kenapa demikian? Karena puasa mereka yang ditahannya adalah cuma lapar dan haus. Tetapi tidak menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang merugikan, ucapan-ucapan mencela, menghujat, gibah, namimah, dan lain sebagainya. Jadikan Ramadan ini sebagai latihan untuk mengekang hawa nafsu kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi lebih baik dan kita lakukan berlanjut pada 11 bulan berikutnya. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.